Bupati itu mengeluarkan izin dengan ketentuan. Apabila dalam kawasan hutan harus dapat izin atau persetujuan oleh Kementerian Kehutanan. Jadi jangan dipotong-potong ini, Bu. Saya juga pernah mendapatkan SK itu. Ibu kan tahu kita di Lampung bagaimana. Apabila kawasan tersebut termasuk di dalam kawasan hutan, wajib mendapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan. Jadi tolong kalau dijelaskan secara jelas, jangan dipotong-potong, Bu. Makanya di dalam aturannya dia menjadi masuk di 110A atau 110B itu didasarkan pada kesesuaian tata ruangnya yang dikeluarkan oleh Pemda. Jadi itu basisnya. Dengan demikian tadi seperti yang disampaikan oleh yang terhormat Ketua, itu udah masuk ke dalam kriteria itu. Nah, jadi bagaimana lalu menyelesaikannya itu mohon periksa pada halaman 69. Jadi yang 110A ada cara menyelesaikannya dari kebun sawit di kawasan hutan sebelum berlaku undang CK, dia punya izin IUP atau tidak. Lalu kalau dia masyarakat, dia punya enggak STDB atau tanda-tanda daftar kebun dan sebagainya. Jadi di halaman 70-nya kemudian akan kelihatan bagaimana cara menyelesaikan di pasal 110A ini. Jadi kalau di hutan produksi bagaimana, terus dilihat dulu ada nggak tumpang tindih dengan hutan atau apakah diverifikasi dulu sudah pasti, kemudian dilihat lagi kalau di hutan lindung atau di hutan konservasi itu pasti tidak bisa dilepaskan. Misalnya seperti itu pimpinan. Ini hutan konservasi termasuk hutan lindung, Taman Nasional. Iya pimpinan. Tapi dia nggak bisa dikasih, kemudian nanti jadi jangka benah aja. Iya, kalau ada satu perusahaan di Kalimantan Tengah. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi saya buktikan ada satu perusahaan 6.000 hektar di dalam kawasan Taman Nasional Sebangau. Tapi sampai hari ini tidak ditindak. Ya, kita periksa aja. Ya, itu makanya pimpinan. Jadi kalau datanya masuk lalu kami SK-kan, di sini ada di dalam. Di dalam Taman Nasional kan udah pasti boleh, tidak bisa nih. Boleh, pimpinan. Tapi nyatanya ada 6.000. Ya, itu yang ditangani justru. Ditangani sampai sekarang belum ada penyelesaian. Ya kan ada proses, Ketua. Enggak, ini udah sekian hampir 10 tahun loh. Proses yang bagaimana? Kenapa nggak disegel? Dan saya juga minta sama Sekjen, kita kan ada aturan main. Apabila pejabat eselon 1 tidak hadir, ya dibuatkan surat izin tidak hadir, enggak masalah. Ada sakit sih. Ya. Enggak apa-apa. Yang penting Sekjen membuat surat bahwa ini tidak hadir, enggak masalah. Ya, minta maaf. Kami paham. Dirjen kena COVID kemarin pimpinan. Ya, kami paham bahwa enggak bisa hadir, jangan dipaksakan. Kan gitu. Ini kembali lagi ke 6.000 ini. Izin Ketua. Prinsip pemerintah tangani. Memang ini proses yang begitu lama sehingga tentu saja KPK juga memberikan bimbingan. Dengan Undang-Undang CK yang sudah ada dan PP 24, maka ini sekarang sedang ditangani. Dalam hal datanya sudah ada dan tidak ada yang ditutupi, karena saya meminta kepada tim bahwa kalau sudah firm datanya bahwa dia bermasalah maka di SK-kan sehingga jelas bahwa itu yang harus dipersoalkan. Nah, dalam hal misalnya data belum lengkap, maka memang kalau ada catatan dari atau laporan ataupun temuan dari yang terhormat anggota baik DPR maupun DPD, maka itu bisa resmi kita masukkan sebagai catatan dan bisa dilakukan hal-hal khusus evaluasi bersama, cek di lapangan bersama-sama. Saya kira itu justru akan sangat menolong. Nggak, jadi gini, saya ini bingung. Jadi kalau tidak ada laporan dari masyarakat, tidak ada laporan dari anggota dewan, berlalu begitu aja. Ini data dari data indikasi tanaman sawit dalam kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Dirjen Planologi. Luasannya 3.379.279 hektar.
Ini data dari Ya, tadi Kak, izin Ketua. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa data itu adalah hasil dari interpretasi citra satelit. Poligon-poligon dengan pendekatan tekstur pohon, tone warna ditambah pattern. Tapi kalau soal legalitasnya itu juga pemerintah kan diatur juga dengan rambu-rambu administrasi pemerintah gitu. Jadi tidak bisa sekarang bilang main ini salah. Oleh karena itu memang Loh, gini Bu, udah tahu di dalam kawasan hutan, pemohonannya belum ada, sudah ditanam kebun. Sekarang ibarat gini, ada orang maling ke rumah kita, cari formulasi. iya kan? Sudah maling ke rumah kita, yang disalahin malingnya. Kok kamu malingnya sedikit? Kenapa nggak maling banyak sekalian? Pimpinan, kalau gitu saya kira kita bisa carikan formulasi aja. Karena di dalam undang-undangnya dia dikasih waktu sampai dengan 2 tahun atau 3 tahun Pak? 3 tahun. 3 tahun pimpinan. Dalam hal misalnya 3 tahun tidak terinformasikan, maka itu menjadi pidana. Jadi seperti itu. Ini loh, saya sama Roy yang lagi masuk rumah sakit itu 4 tahun lalu loh, meninjau PT BES dan PT satu lagi PT Genting 4 tahun lalu, dan Sekjen mengatakan belum ada pelepasan, tetapi di sini catatannya sudah ada pelepasan termasuk Genting. Ini bukan data bohong-bohong, data dari kementerian loh. Saya selalu bicara dengan data, bukan dengan omongan yang cuma katanya. Pimpinan, izin, kan justru itu bisa tertangani dengan pas setelah Undang-Undang CK 110. Nah, yang dimaksud oleh pimpinan itu tadi dia masuk di 110A dan sebelumnya udah diatur dengan PP 60 dan PP 104. Dengan Undang-Undang Keterlanjuran tadi pasalnya. Bukan, sebelumnya yang justru digayat oleh KPK begitu. Jadi memang ini kita mesti pas betul meng-cut off mana yang PP 160, mana yang 104. Ini justru yang digayat oleh KPK saya pelajari itu sejak tahun 2011 Ketua. Nah, saya paham Ibu, iya. Saya bukan tidak paham. Ya kan? Data yang diberikan ini 3,3 pun saya rasa belum tentu valid. Masih banyak. Saya sudah dapat data dari Gubernur Riau. Luasannya 1,8. Baru Riau. Kalimantan Tengah 830.000 sekian. Terus kira-kira kalau ada pelepasan, ada tukar menukar, siapa yang ngukur, siapa yang tahu? Coba saya mau tahu. Ini loh yang jadi pemikiran saya. Maksudnya gimana sih? Izin Ketua, saya kira kita kalau tadi refernya ke Riau, mohon periksa pada halaman 77. Itu Riau memang menulis surat kepada Menteri. Tapi dia di situ juga baru ketahuan bahwa 308.000 hektar dari 1,9 yang dia katakan grand total itu korporasi, masyarakatnya 206 dan belum diidentifikasi yang lainnya. Oleh karena itu Ketua, saya mohon dengan sangat, kalau terjadi hal-hal dispute data seperti ini, kita lakukan aja evaluasi bersama sambil datanya dikolek lagi, karena pada dasarnya kementerian memang sama semangatnya seperti yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 4, kita nggak main-main tentang ini. Pimpinan, interupsi pimpinan. Mbak Alin dulu bawa Ansilema, silakan. Terima kasih Bu Menteri atas penjelasannya, tapi saya ingin menyampaikan bahwa koordinasi data ini terkadang ada pelepasan kawasan hutan yang dilakukan oleh, harusnya kan berdasarkan rekomendasi dari pimpinan daerah. Apalagi adanya untuk pertambangan dan sebagainya.
Tapi Bu Ketua, Bu Menteri, apa yang disampaikan Pak Ketua tadi adalah bagaimana dengan korelasi data yang kami dapat juga dari pimpinan daerah setempat. Apa data yang mau dipakai ini adalah data yang dipakai oleh daerah ataukah kita mengkorelasikan dengan data yang dipakai oleh kementerian? Karena setahu saya yang punya batas wilayah dan sebagainya itu ada di daerah. Dan setahu saya izin-izin yang dikeluarkan pun harus berdasarkan sepengetahuan pimpinan daerah. Tolong juga Bu Menteri, kalau memang kita semangat untuk memperbaiki ini, marilah kita sama-sama untuk memperbaiki data korelasi ini. Terima kasih. Pak Ansi Lema. Terima kasih pimpinan, Ibu Menteri, Pak Wakil Menteri, Pak Sekjen yang saya hormati. Terlebih dahulu saya mohon maaf dulu sebelum saya bicara. Tolong tampilkan pertanyaan saya yang dijawab secara tertulis. Ini ada kaitan dengan yang didiskusikan antara pimpinan, Ibu Alin dan juga Bu Menteri. Saya udah copy, tolong. Ya, ini Bu. Saya mau tanya, ini siapa yang buat jawabannya? Saya mau berkenalan dengan yang buat jawabannya ini. Saya jelaskan, Pak Ketua, teman-teman, saya berani menyimpulkan Kementerian Lingkungan Hidup tidak punya data. Saya ulangi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak punya data. Di sini kan saya minta data. Dijawab bahwa data itu didapatkan dari citra satelit. Dan kalau tidak ada informasi lebih lanjut, citra satelit itu tidak akan bermanfaat. Ya benar, citra satelit itu hanya potret. Hanya memotret, dulu ini hutan, sekarang jadi lahan untuk tambang, untuk sawit. Untuk mendatanya itu pekerjaan lain lagi. Pekerjaan manusia, dalam hal ini institusi yang namanya KLHK. Kalau KLHK tidak mendata bahwa ada setelah dipotret, kemudian tidak dijelaskan 3,2 juta ini, lahan ilegalnya ini milik siapa saja, ya tidak akan ada datanya. Yang membuat saya tambah kecewa, di bagian akhir ditulis, fenomena ini yang rugi adalah orang yang melakukan pencaplokan lahan, privatisasi lahan secara ilegal, dia yang rugi. Kok bukan negara, bukan rakyat, bukan lingkungan hidup yang rugi? Bukankah hutan, bumi, air, dan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat? Ini dia sudah pencuri, sudah ambil hutannya negara, kemudian kalau dia tidak lapor dibilang dia yang rugi. Jelas-jelas dia tidak bayar PBB, tidak urus HGU, jelas-jelas tidak bayar provisi sumber daya hutan. Mohon maaf, ini fatal sekali. Jadi Pak Ketua, saya katakan KLHK tidak punya data. Karena jawaban mereka bahwa citra satelit hanya bisa memotret. Yes, hanya bisa memotret. Mestinya setelah itu KLHK mengutus UPT untuk mendata. Istilahnya mungkin melakukan sensus. Ini lahan milik siapa? Ini lahan milik siapa? Lahan itu tidak berpindah kok. Bahkan sampai 20-30 tahun. Di Riau, kami baru pulang dari sana. Tidak jauh dari Pekanbaru. Itu tidak terdata. Jadi ini kasarnya, ada perampok, ada maling, masuk maling di rumah kita, lalu yang ruginya maling ini, dan polisi itu hanya sekedar memberi CCTV, lalu bilang enggak, kita nggak tahu itu siapa dia. Ya dikejar dong identitasnya. Tolong, ini jawaban yang tidak pakai nalar, tidak pakai nurani, dan ini kejahatan. Saya minta Ibu Menteri tidak usah lebih banyak eufemisme lagi. Nggak ada data mereka Pak. Saya ulangi, foto satelit itu hanya untuk memotret. Ya iya, tidak lebih dari itu. Maka pakai istilah waktu itu dibilang data indikatif. Yang saya katakan itu eufemisme, itu perkiraan. Jadi ini, mohon maaf,
terkesan negara membiarkan pencurian. Saya kira demikian. Saya boleh merespon, Ketua? Ya, silakan. Terima kasih. Pertama, saya sangat sependapat Ibu yang terhormat Ibu Alin Mus. Kalau ada data dari daerah seperti ini, ya kita cek bersama-sama. Kan udah ada panja juga. Inilah sebetulnya mengapa persoalan ini nggak pernah selesai dalam puluhan tahun. Karena memang sangat kompleks dan nggak bisa gitu bahwa hanya dituding kepada KLHK. Karena semua hal, semua aspek memang stakeholders tertinggi dari kehutanan adalah kementerian. Itu benar sekali. Nah, oleh karena itu pendataannya terus dilakukan, bukan nggak ada. Itu kan ada di belakangnya lampiran tentang SK pada periode ini dapat 700 sekian ribu hektar ketahuan. Pada periode berikutnya ada lagi berapa 400.000 hektar ketahuan. Dia akan berlangsung terus-menerus, dikasih waktu sampai 3 tahun. Bahwa ada kelemahan bisa saja, ada kekurangan bisa saja, karena kompleks banget persoalannya. Dan Interupsi, Bu. ini Interupsi. sebentar, saya selesaiin dulu, Ketua. Ya, tunggu dulu. Biar selesai dulu baru yuk jelas. Dan kekurangan dan kelemahan ini mari diformulasikan bersama dalam teknik kerja bersama. Saya percaya, sangat percaya bahwa konstituensi basis dari para yang terhormat anggota itu cukup kuat. UPT kita nggak bisa nyampe ke sana. Itu sebabnya di undang-undangnya, di PP-nya dikatakan bahwa sumber informasi meliputi ini. Bahwa dalam hal ini kementerian harus mengejar sampai ke titik tapak dengan sensus. Berarti itu kan ada program lagi, ada agenda lagi. Mari diformulasikan bersama. Dan itu bisa kita lakukan, bisa dicerahkan, bisa diformulasikan bersama di Panja. Saya sangat menghargai kehadiran Panja itu, pimpinan. Dan terima kasih banyak catatan-catatan untuk memperbaiki ini. Tapi catatan pentingnya adalah dalam 3 tahun ini nggak beres, itu kena pidana mereka. Kira-kira seperti itu. Demikian, pimpinan. Terima kasih. Pimpinan mau ngomong, tunggu Pak Ansi sebentar. Jadi gini, ini kan kita ini udah saling tuding. Olehnya itu, saya cuma punya saran. Bagaimana kalau diskorsing dulu? Sekira itu, pimpinan. Pak Ansi Lemang ngomong dulu, silakan. Setelah Pak Ansi saya Ketua, izin. Ya Pak Ketua, Bu Menteri, saya hanya merespon jawaban yang tertulis. Saya tidak mengandai-andai. Jawaban itu saya baca, saya cerna, dan saya maknai. Kalau Ibu Menteri bilang bahwa ada data yang didapat, kesan saya, dan saya yakin benar, KLHK pasif. Yang kami butuhkan itu adalah sikap proaktif. Setelah dipotret, kemudian dicari tahu siapa yang melakukan ilegal, tindakan ilegal ini. Itu sebenarnya bahwa ada 700.000, jangan sampai mayoritasnya itu karena orang datang melapor, sementara kita tidak berupaya untuk mendata itu. Saya mohon maaf, saya menghormati Ibu sebagai seorang senior, tetapi urusan kayak begini ya saya harus bicara apa adanya, dan karena rujukannya adalah jawaban itu. Saya kecewa sekali ketika dikatakan yang rugi adalah yang melakukan ilegal itu, bukan negara, bukan rakyat, bukan lingkungan hidup kita. Terima kasih Pak Ketua. Pimpinan. Ya, silakan. Bu Menteri, saya terima kasih sekali atas konfirmasi tadi. Saya ingin meminta kita selalu mengungkit tentang data 3,2 juta ini. Sebenarnya sepengetahuan dari KLHK ada berapa sih dari 3,2 juta ini yang menjadi catatan ilegal? Tadi Ibu Alin sementara yang dilaporkan melalui planologi 3,3 juta. Ini data dari planologi, bukan data dari saya. Oke. Di lampiran bahannya ada udah nih. Ya, penyelesaian yang sudah ketahuan identitasnya. Kami memang siapkan bertahap, Ketua, karena kan udah nunjuk orang begitu. Jadi tahap 1,
kemudian ada tahap 2, dan kita akan masih terus-terusan. Pak Ansi yang terhormat, saya minta maaf apabila dalam hal ini jawaban-jawaban yang nggak pas, tapi kira-kira mohon izin penjelasan saya tadi bisa melengkapi dan bisa. Begini Bu Menteri, ini mohon maaf, ini saya tidak menuduh Eselon 1 tidak memberikan petunjuk kepada bawahannya bahwa kamu harus jawabnya begini. Contoh kemarin Eselon 1 Kementerian Pertanian, tiba-tiba ada program ini, diprotes oleh anggota. Jawabannya apa Eselon 1? Saya nggak tahu Pak. Berarti bahan atau apapun itu tidak pernah dibaca, dikoreksi sebelum raker. Sampai tadi saya tanya, kamu jawab yang jujur, siapa yang suruh? Saya nggak tahu Pak Ketua, cek karocan kamu. Karocannya bilang, saya juga lupa siapa yang suruh, tapi angkanya bisa masuk di situ. Ini saya ngomong kenyataan loh, kemarin terjadi debat, betul Pak Ketua? Yang lain juga ada saksinya. Bahkan Pak Edward Tanur ditegur oleh menterinya. Pak Edward, tidak mungkin ada begitu. Ini bahan dari Bapak. Sama juga waktu saya marah masalah yang lalu Dirjen PKH. Waktu itu sedang tinggi-tingginya COVID, masih Zoom. Saya mimpin rapat, saya tanyakan, kok bantuan ayam mahal banget? 720.000 per ekor. Bantuan babi 9 juta. Dengan gayanya selesai, dia nggak menjawab. Saya tutup rapatnya, dia sambil jalan dia ngoceh. Ketua itu apa? Kok cari-cari kesalahan saya? Data dari mana itu? Langsung waktu itu saya teriakin, woi, ini kamu yang buat. Ini bahan kamu yang buat, saya bilang. Bukannya saya. Ini loh yang terjadi. Mau saya tuh sebelum kita rapat, bahan yang mau dibuka-buka sedikit lah. Saya ini kan, mohon maaf, hampir tiap hari saya datang ke Senayan. Saya sebelum berangkat di mobil saya usahakan saya baca sedikit-sedikit. Saya tanya sana sini apa sih yang harus saya lakukan untuk rapat kerja hari ini. Contoh lagi seperti tadi, kami akan rapat gabungan. Satu menteri nggak datang, saya bicara dengan Pak Gobel, ya lebih baik ditunda aja. Karena untuk apa menterinya kalau nggak mau datang? Belum yang lain-lain ini Bu Menteri. Tadi kalau Ibu mengatakan waktu 3 tahun, 4 tahun lalu saya sama Roy kok ketahuan ada pabrik, termasuk yang 6.000 hektar di Taman Nasional Sebangau. Nggak diapa-apain sampai hari ini, udah 4 tahun. Saya masih ingat 4 tahun atau 5 tahun lalu, karena waktu itu Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto baru dilantik. Ini kan berarti kan, saya juga mau ngomong apa lagi, saya udah bingung. Izin pimpinan, saran saya skorsing dulu deh. Saya tanya ketua saya dulu. Ketua, anggota, kita skor dulu. Berapa menit? Ketua? Izin Ketua. Ini kan teman-teman udah beberapa minta diskor. Artinya supaya tidak terjadi seperti ini, makanya itu ada benarnya Ketua untuk diskorsing dulu. Sekira itu Ketua. Pak Ketua, Armanto Pak Ketua. Mau minta perpanjangan waktu lagi atau apa? Enggak, jadi saya ingin menjelaskan skor ini. Oh ya, silakan kalau dokter boleh menjelaskan. Jadi skor ya, maksudnya skor itu kita apa? Apa memang skor itu untuk melenturkan pikiran kita tanpa komunikasi, atau Izin Ketua.
lobby. Ya itulah gunanya ketua skorsing, untuk melenturkan pikiran. Nah, kalau saling mau buka di sini, kita buka. Ibu Menteri bisa jawab semua. Ya maksud saya begini Pak Ketua, Pak Rusdi ya. Nggak ada, ini kan tadi ini kita udah kira-kira udah sepakat untuk skorsing. Nah, kalau kakak tidak mau skorsing nggak masalah, kita kasih panas aja terus, gitu. Maksud saya begini Pak Rusdi, Pak Ketua. Jadi kita ingin Nggak gini, memberi judul kakak ini mau setuju skorsing atau tidak, itu aja. Saya skor 20 menit. Skorsing. Kan kepada LHK karena masyarakat banyak mengeluhkan sebenarnya terhadap aktivitas ya bisnis yang berhubungan dengan penggunaan kawasan hutan ataupun dengan keluhan terhadap kualitas udara akibat smelter nih, izin-izin smelter ini perlu kita lihat pengawasannya, jangan sampai pengusahanya untung tapi masyarakatnya rugi. Yang ketiga, kita melihat penindakan. Ini hubungannya Bu dengan instruksi Pak Jokowi agar mencabut ini izin kehutanan, perkebunan tambang yang melanggar. Saya kira ini dari Presiden sudah memberikan arahan tegas, tinggal bagaimana dari LHK ini bisa juga tegas. Yang kedua, ibu kota negara, Pak Ketua, saya melihat kemarin kunjungan kami di sana, kunjungan spesifik ke sana, melihat banyak perusahaan-perusahaan tambang yang meninggalkan lubang-lubang yang sangat dalam di kawasan ibu kota negara ini, calon, ya saya katakan calon. Nah ini gimana, jangan sampai ini APBN kita digunakan untuk memperbaikinya Ketua, sementara yang merusak mereka. Ini kan jahat, mereka ini sudah mengeruk kekayaan negara kita lagi memperbaikinya, padahal izin IPPK-nya jelas bahwa mereka harus memperbaiki kawasan yang sudah ditinggalkan. Nah gimana penindakannya nih Bu Menteri ini? Ini Bu saya kira banyak kemarin ribut ya di media, banyak perusahaan-perusahaan orang besar juga di sana yang bermasalah. Ini tolong nanti ditindaklanjuti. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir Pak Ketua, mengenai masalah PNBP. Ya kan PNBP ini kan sebenarnya salah satu indikator bahwa bisnis kehutanan kita maju ya Pak Sekjen ya. Ini kita melihat ada kemajuan. Namun kita melihat ada piutang cukup besar, 2,7 triliun. Yang miris kita ini piutangnya dari perkebunan tadi yang di kawasan hutan tadi itu. Dan bukan hanya itu Bu Menteri, termasuk juga sebenarnya adalah perusahaan tambang. Ada nggak datanya Ibu nih? Data perusahaan tambang yang menunggak PNBP ini atau menunggak pembayaran apalah namanya Bu ya. Kalau ada ya IPPKH lah. Kalau ada ditindak tegas lah ini datanya bisa diberikan kepada kami di Komisi 4. Kalau Ibu tidak bisa tegas ya Komisi 4 lah Pak Ketua yang memanggil ke sini untuk bisa menjelaskan kepada kita. Nah saya kira seperti itu Pak.